Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Syafira Rahmadini dengan NIM 93212119. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun. Jadi pada proposal penelitian tindakan kelas yang di sini saya mengambil judul dengan penerapan metode cardshot dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 3 di Min 1 Kota Kediri. Yaitu bab pendahuluan ada beberapa subpoin, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat belakang dari penelitian ini. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya dan pengalaman saya selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa cenderung tidak tertarik dengan pelajaran fikih karena sebelumnya pembelajaran fikih berlangsung secara online, di mana guru dan siswa tidak dapat berinteraksi secara langsung. Jadi ketika pembelajaran online ini siswa dan guru tidak bertemu secara langsung, sehingga siswa tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran tersebut, dan juga guru tidak dapat mengawasi siswa untuk tetap konsentrasi dalam pembelajaran, sehingga siswa kurang tertarik dalam belajar pembelajaran fikih. Kemudian hal ini mengakibatkan rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran fikih. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini dipengaruhi pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, guru yang tidak dapat berinteraksi secara langsung, dan juga dikarenakan sebelumnya pembelajaran berlangsung secara online dan banyak dari siswa belum mempunyai media utama pembelajaran daring, yaitu handphone yang dapat mengakses aplikasi komunikasi secara langsung. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang sebelumnya diajarkan melalui pembelajaran online, sehingga ketika pembelajaran berlangsung secara tatap muka, banyak siswa yang tidak paham dengan materi yang telah diajarkan. Melihat realita tersebut, guru ini dituntut untuk mencari solusi atau mencari metode baru untuk metode pembelajaran ini. Kemudian menurut saya salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa yaitu melalui metode pembelajaran cardshot. Metode pembelajaran cardshot merupakan metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai kemandirian dalam belajar. Dan juga metode cardshot ini merupakan metode yang menyenangkan dan juga mengharuskan semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar, sehingga hal ini dapat berdampak pada hasil belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang tadi dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana perencanaan pelaksanaan metode cardshot dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran fikih di Min 1 Kota Kediri. Yang kedua, bagaimana hasil penerapan metode cardshot dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 3 di Min 1 Kota Kediri.
setelah rumusan masalah, kita beralih pada tujuan. Dari rumusan masalah tersebut dapat kita ambil tujuannya, yaitu untuk mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan metode Kashot dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 3 pada mata pelajaran fikih di MAN 1 Kota Kediri. Dan juga yang kedua, untuk mengetahui hasil pelaksanaan metode Kashot dalam meningkatkan hasil belajar siswa tadi. Kemudian yang selanjutnya kita beralih pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada bagi sekolah itu sendiri. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan juga bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif metode bagi guru dalam pembelajaran fikih. Dan juga bagi siswa, dengan adanya metode Kashot ini diharapkan siswa dapat mempermudah dalam memahami materi pembelajaran fikih yang disampaikan guru. Kemudian bagi peneliti lain, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian penelitian yang relevan. Bab 2 yaitu tentang kajian teori. Dari kajian teori ini berisi tentang pengertian metode Kashot, kelebihan metode Kashot, kekurangan Kashot, pengertian hasil, pengertian fikih, dan hipotesis penelitian. Kali dulu pengertian dari metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode berarti cara yang teratur atau terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilakukan untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian metode dari pengertian dari metode Kashot, yaitu metode Kashot merupakan pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu berisi informasi atau materi pelajaran. Kemudian metode Kashot ini juga merupakan suatu metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif, di mana dalam pembelajaran ini setiap peserta didik diberi kartu indeks yang berisi informasi tentang materi yang akan dibahas. Kemudian peserta didik mengelompokkan sesuai dengan kartu sortir yang dimilikinya. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode Kashot. Kelebihannya yaitu pelaksanaannya mudah dan juga penyiapan bahannya mudah. Yang kedua, lebih terbangun sosialisasi antar siswa. Kemudian juga siswa lebih mudah memahami materi. Dan yang keempat, siswa lebih antusias. Dan terakhir adalah dapat diikuti siswa yang berjumlah banyak. Selain kelebihan, ada juga sisi kelemahan dari metode Kashot ini, yaitu banyak menyita waktu dalam menyiapkan bahan dan juga tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui proses kegiatan pembelajaran yang diukur dengan tes. Nah, kemudian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu ada dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internalnya itu dari jasmani atau fisik, seperti penglihatan, pendengaran, dan struktur tubuh. Yang kedua adalah faktor psikologi, yaitu faktor yang mempengaruhi belajar ini, contohnya inteligensi peserta didik, perhatian, minat peserta didik. Yang kedua tadi kan ada faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal ini berasal dari keluarga dan juga sekolah. Kemudian kita beralih pada pengertian fikih.
Jadi di sini ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Metode Casshot ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih di kelas 3-1 Kota Kediri. Yang terakhir adalah pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 3 di -1 Kota Kediri dengan siswa yang berjumlah 32 anak, terdiri dari 14 siswi dan 15 siswa. Kemudian yang kedua, lama tindakan. Tindakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 putaran. Kemudian yang selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian tindak kelas ini dilaksanakan di -1 Kota Kediri yang berada di Jalan Mayor Bismo nomor 67B, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri. Penelitian kelas ini juga dilakukan pada tahun pelajaran 2021 dan 2022. Prosedur penelitian. Pada pelaksanaan penelitian ini yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran dilaksanakan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama merupakan dasar bagi pelaksanaan siklus 2, dan siklus kedua yang merupakan perbaikan dari kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan pembelajaran pada siklus pertama. Setiap siklus melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, implementasi tindakan, observasi, dan analisis refleksi. Nah, yang kelima ini yaitu waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021, dan juga penelitian ini dilakukan pada semester 1. Penelitian ini kurang lebih membutuhkan waktu selama 1 bulan. Dan selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu soal tes dan observasi. Soal tes ini meliputi pretest dan posttest. Nah, pretest dan posttest ini untuk mengetahui hasil belajar siswa di awal penelitian dan hasil belajar siswa setelah penelitian. Kemudian yang ketujuh adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan metode dokumentasi. Metode observasi di sini adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada siswa, dan juga metode dokumentasi. Dokumentasi di sini adalah peneliti mengambil sampel atau nilai-nilai hasil ujian dari siswa. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Dan teknik analisis data di sini ada 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Jadi penelitian ini dapat dikatakan berhasil jika minimal 80% siswa memperoleh nilai minimal sama dengan KKM. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.